Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اهدنا وأهلنا وقومنا إلى صراطك المستقيم. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmatul iman wa nikmatul Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Semoga kita semua nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan sebab itu semua kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumahnya dalam rangka bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Seraya kita berharap dan memohon kepadanya agar kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan yang setia meniti di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Sebelum membahas pembahasan yang rutin kita bahas, sirah, kitab sirah, fiqh sirah nabawi, ya fikih sirah nabawi karya Ustaz Dr. Zaid bin Abdul Karim Zaid hafizahullah taala, sedikit menyampaikan ya, sekarang ada berita duka ya, telah wafat seorang ulama besar ya di abad ini ya, Syekh Mufti Abdul Aziz bin Abdullah Muhammad Al-Syekh rahimahullahu ta'ala, Mufti Saudiyah, dan beliau termasuk keturunan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Meninggalnya ulama ini tidaklah sama dengan meninggalnya manusia pada umumnya ya, itu berbeda, karena ini adalah musibah dan termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat ya, akan dicabutnya ilmu dicabutnya ilmu dari dada-dada manusia, dan dicabutnya ilmu adalah dengan diwafatkannya para pemangku ilmu, yakni para ulama, sehingga meninggalnya ulama itu musibah, thulmatun, kata para ulama, thulmatun la yasudduha ma baqiya al-lail wan nahar ya, kematian seorang alim itu adalah lubang yang menganga, tidak akan bisa ditambal selagi ada siang dan malam. Artinya sampai hari kiamat itu akan terus menganga dari sejak zaman dahulu ya, dari permulaannya dari Nabi SAW ya, tidak ada yang bisa menggantikan Nabi SAW. Kemudian para sahabat meninggal, tidak ada yang semisal dengan sahabat, itu terus akan menganga ya, tidak ada yang bisa menggantikan peran Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Begitu juga para tabi'in, Al-Hasanul Basri dan yang semisalnya. Begitu juga ulama-ulama yang lain yang sekaliber, yang besar ya, Syekhul Islam Taimiyah, tidak ada yang menggantikan seperti Syekhul Islam Taimiyah. Kemudian murid yang senior Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala
Ya, bahkan dalam waktu dekat pun ya tidak ada yang seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Artinya meninggalnya ulama thulmatun, sebuah lubang yang menganga yang ada pada umat ini tidak bisa ditambah sampai hari kiamat ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis Bukhari Muslim, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mengambil ilmu secara spontan begitu saja dari hati manusia, akan tetapi diangkatnya ilmu dengan diwafatkannya ulama. Hatta idza lam yabqa alimun, wa fi riwayah hatta idza lam yubqi aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Hatta sampai kalau sudah tidak ada yang tersisa seorang alim, maka manusia akan menokohkan al-jahil, akan menokohkan yang jahil, akan ditanya, dimintai fatwa, sehingga fatwanya sesat dan menyesatkan karena sudah tidak ada alim lagi ya, karena sudah tidak ada alim lagi. Dan itu sudah mulai dirasakan di sebagian tempat ya, apalagi kita di era media sosial ya. Banyak orang yang berbicara tanpa ilmu, yang bukan kapasitasnya mengatakan tentang permasalahan umat, bahkan yang backgroundnya bukan agama pun ikut mengatakan tentang agama ya, tidak memandang kapasitasnya dan berbicara ya di tengah-tengah kaum muslimin ya, nasallallahu ya, sehingga orang akan mengambil pendapatnya dan kemudian sesat bersama ya, menjadi sesat disebabkan karena itu. Dari itu sudah mulai terasa ya, banyak ya ulama yang diwafatkan, kemudian di lain sisi al-juhal ya merebak dan ya la yadri annahu jahil, mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka jahil, berkata sesuai tentang permasalahan umat. Nasallallahu salamat wa afiyah. Jadi ayol ikhwah, ingin kita sampaikan, meninggalnya seorang alim itu musibah, ya musibah besar yang menimpa umat ini. Dan seyogianya ya itu ada pesan tersirat ya bagi ulama-ulama yang masih ada atau yang diberikan kesempatan untuk bisa belajar, maka jangan disia-siakan. Jangan sampai ya antum tinggal di daerah yang ilmu bisa didapatkan dengan mudah, namun kitanya enggan untuk belajar ilmu, sampai nanti ada kata penyesalan di belakang, tidak bisa lagi untuk menuntut ilmu. Entah itu ya ilmunya bisa dicabut, tidak ada lagi yang mengajarkan, atau keadaannya memang berubah di sebagian tempat. Memang ya nasallallahu alaihi, seperti masjidnya disegel ya, yang nggak jauh dari tempat kita, atau karena pergantian struktur DKM sebagian masjid, ada yang dulu DKM-nya sunnah kemudian direbut lagi menjadi ahlu bid'ah, sehingga tidak bisa sunnah ditegakkan kembali, dan itu banyak naudzubillah min dzalik. Sehingga ya jangan sampai kita keadaannya demikian. Dan ini nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jagalah ilmu dengan cara mempelajarinya serta mengamalkannya, karena ini tidak antum dapatkan ya, atau nikmat ini tidak didapatkan oleh semua orang. Bahkan di berbagai tempat itu untuk menghadiri majelis ilmu sampai berjalan berkilo-kilo ya, perjalanan mungkin bisa 1 jam 2 jam. Kenapa? Di daerahnya tidak ada. Harus, dan sebagian dari kita, bahkan sebagian besar yang hadir mungkin jaraknya tidak terlalu jauh ya. Ini adalah nikmat yang besar yang Allah karuniakan kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan kenikmatan ya, tidak dijauh dari Allah. Makanya di antara doa yang wajib untuk kita, bukan wajib ya, ini seyogianya untuk kita sering basahi lisan kita, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung
dari hilangnya nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku. Ya, wa fujaati nikmatik, dan datangnya hukuman atau musibah secara tiba-tiba, ya, atau azab waliyadzubillah. Wa fujaati nikmatik wa tahawuli afiatik, afiyah keselamatan menjadi bencana terbalik. Wa jami'i sakhatik, dan dari seluruh ya kemurkaan. Ini penting untuk kita baca. Yang sana ada juga sama Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala, ya Allah aku berlindung dari musibah yang besar. Ini musibah, meninggalnya ulama musibah. Ya, wa darakis syaqa, menjadi orang yang sengsara, dan yang semisalnya yang maknanya hadis ini. Jadi banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu didapatkan al-afiyah, keselamatan, al-afwa wal afiyah. Dan di dalam doa zikir pagi petang kita update terus, upgrade doa ini karena kita butuh. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma khudni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ubtala min tahti. Hadza muhim jiddan. Ini penting sekali doa ini. Doa minta agar selalu diberikan al-afiyah, keselamatan, diberikan al-af, pemaafannya. Ini pemaafan dari dosa, dari hukuman dari dosa, agar diampuni dosanya, dan keselamatan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di dunia dan di akhirat. Kemudian diperinci ya doanya, ya di dunia dalam harta, dalam keluarga, ya dalam kesemuanya. Kemudian minta penjagaan kepada Allah dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, bahkan agar tidak terjungkal ke bawah. Ini muhim jiddan ya. Kita penting sekali. Berapa banyak orang yang sehat walafiat kemudian berbalik keadaannya 180 derajat. Ya. Nah, kan ada yang meninggal tanpa sebab, tanpa penyakit ya. Ini muhim, ini penting bagi kita semua untuk menyandarkan perkara kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan, akhirnya enggak belajar sirah ini ya jadinya ya. Sampai pembahasan kitab sirah tentang perang, masih melanjutkan tentang perang Badar, yang dimana terakhir kita bahas ada perselisihan dari bangsa Quraisy karena Abu Sufyan mengirimkan surat kepada pemuka Quraisy yang berada di daerah mana itu yang kosong, dari daerah yang didoakan Nabi agar daerahnya itu terkena humma, apa namanya? Ya Rabbi, lupa. Juhfa, mumtaz. Ya, daerah Juhfa. Ya, ketika sampai di Juhfa dapat utusan dari Abu Sufyan, ya, radhiyallahu anhu, ya, beliau sahabat. Ini cerita dia masih musyrik waktu itu, bahwa sudahlah, nggak usah kesini. Ngapain? Karena barang-barangnya sudah aman, harta kalian sudah aman. Sungguhnya kalian ini keluar dalam rangka untuk mengamankan orang-orang kalian dan harta kalian, ibil, onta kalian dari sergapan Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang sudah aman, sudah berada di tanganku. Sekarang kembalilah. Dan ternyata Abu Jahal, ya, Amr ibn Hisham, gengsi, nggak mau, pemuka Quraisy, dan Quraisy adalah bangsa yang paling terkemuka di bangsa Arab ya ketika itu dan sampai sekarang ya. Asyrafu al-Arab ya Quraisy, yang mulianya dari Arab adalah bangsa Quraisy, karena disitulah Nabi lahir ya, disitulah, karena Nabi adalah manusia yang paling baik nasabnya. Akhirnya tidak gengsi, ya, tidak mau, ngapain, semua orang sudah tahu ya, bahkan beritanya sudah viral pada zaman tersebut. Bangsa Quraisy keluar bersama dengan tokoh-tokohnya, keluar dari Mekah. Ini bukan sesuatu yang receh,
bukan sesuatu yang remeh-temeh, ini sesuatu yang event yang besar ini. Kalau balik lagi untuk ke Mekah, nanti orang bakal tersebar berita, ya ini perkataannya Abu Jahal seakan-akan mengatakan kalau kita balik lagi tanpa perang, seakan-akan kita dibilang kita ini pengecut, kita ini takut sama Muhammad yang mana baru kemarin sore lahir. Ya, kelompoknya Muhammad ini baru kemarin sore lahir, kata Abu Jahal. Terus kita yang bangsa terhormat, ya mulia ini gak jadi karena takut mati dan takut Muhammad, ya ini aib besar, kata Abu Jahal. Enggak, tidak ada yang boleh keluar atau membelok atau balik ke Mekah harus sampai ke Badar, kata Abu Jahal. Terus karena sudah ya dari tempat tersebut sampai ke Badar ini sudah dekat, ya sekitar 120 kilo lagi, ya sudah dekat sekali. Mereka sudah dari Mekah ke daerah tersebut itu sudah 300 kilo, ya kurang lebih, atau 250 kilo. Ya, akhirnya wajib bagi kita untuk ke Badar. Ya, kita kabarkan bangsa Arab, kita keluar, kita mendirikan kemah, kita sembelih onta, kita makan-makan, bahkan kita menanggap biduan, orkes. Tuh, lihat yang suka nangkap orkes biduan, berarti ini sunnahnya Abu Jahal. Ya, sunnahnya Abu Jahal. Karena dia mengatakan dengan bangga, ya, walimah itu sunnah, tapi dibumbui dengan kemungkaran yang lebih besar dari hukum walimahnya sendiri, yaitu orkes. Udah gitu yang nyanyinya wanita lagi. Udah gitu ada sawer-saweran lagi. Wah, dosa di atas dosa. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Ya, khawaniddin azani Allah, yang sehingga terjadilah perjidalan debat antara Abu Jahal dengan yang tidak sependapat dengan Abu Jahal. Bahkan sebagian kabilah ada yang membelot, ya, Bani Adi dan yang lainnya, bahkan sampai ketemu di jalan dengan Abu Sufyan. Ente kapan pulang? Kata Abu Sufyan, ente sendiri yang utusan suruh balik. Dan sekarang ente berbeda cerita, ya. Tadi ya, karena tadi yang mengatakan ini Abu Jahal, orang yang punya karakter kepribadian yang kuat di kaumnya, sehingga dia mampu untuk menghalau omongan yang mayoritas, mampu untuk menghalau omongan pendapat yang mayoritas dengan karakternya yang besar. Ini pernah kita singgung ya, tentang kepribadian yang besar ini mempengaruhi pendapat untuk didengar atau tidak, walaupun salah. Sering kita singgung, hatta di grup WhatsApp atau musyawarah offline atau online, ya. Terkadang tatkala yang berbicara itu adalah orang yang berkarakter pemimpin atau berkarakter yang disegani, maka walaupun dia salah mungkin didengar. Berbeda dengan orang yang berkarakter lemah, berkepribadian yang lemah, atau yang tidak kurang mendapatkan hati di sekitarnya, walaupun dia ngomong benar terkadang nggak dilirik, bahkan bukan terkadang, seringnya nggak dilirik. Dan itu survei membuktikan, ya, itu survei membuktikan, menyatakan demikian. Hatta antum ngomongnya qala Allah, qala Rasul sallallahu, ya, di tempat yang antum sendiri, ya, bukan orang yang memiliki kepribadian yang baik atau yang disegani, biasanya kurang direspon, apalagi sama jiwa-jiwa penjilat. Ya, kalau jiwa-jiwa penjilat, kalau ada yang ngomong di grup, ini langsung ngasih stiker jempol atau love atau masya Allah, tabarakallah. Tapi giliran orang lain, ya ini yang tidak semisalnya, ngomong bener pun nggak direspon. Bahkan malah ditumpuk dengan berita yang baru. Iya atau tidak? Ya, pengalaman tuh banyak, ya, yang mengatakan iya, ya. Atau yang lain, semuanya mungkin bisa demikian. Ya, entah itu di offline ataupun di online, ya. Kadang ini seperti itu. Ya, manusia ada karakter buruknya keluar karena seseorang, kata para ulama, itu memiliki dua karakter. Entah itu ada karakter baik, ada karakter buruk.
Mana yang lebih dominan itu yang sering keluar. Dan terkadang orang yang karakternya baik terkadang memiliki karakter yang buruk ketika diperlukan. Ya, ketika tidak sesuai dengan apa, apalagi kalau tidak disukai orangnya. Ya, orangnya tidak disukai. Oleh karenanya maka dalam Islam itu melarang imam yang menjadi imam sholat kalau memang orangnya dibenci, ya orangnya karakternya dibenci, jadi imam itu tidak diperbolehkan, ya tidak diperbolehkan. Bahkan sebagian ulama menganggapnya ini bagian dari hal yang tidak disadari. Taib ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian kita lanjutkan, akhirnya apa yang terjadi? Wa madat Quraisyun hatta nazalat bil udwatil quswa min al wadi wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna bainahum wa bainal ma'i rihlah. Akhirnya bangsa Quraisy ya sampailah di tempat bukit yang paling terjauh, ya perjalanan hingga mereka menduduki tempat yang paling tinggi dari lembah di Badar. Ya, wa nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna bainahum wa bainal ma'i rihlah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berada di antara posisi orang-orang kafir Quraisy dan pusat air, yakni sumber air, dengan jarak tempuh yang dekat, Wa ghalaba al-musyrikun al-muslimina fi awali amrihim 'alal ma'. Di awal mula orang-orang musyrik itu ya menguasai air ketimbang kaum muslimin. Sudah mengalahkan kaum muslimin dalam masalah menguasai air. Artinya sudah dimonopoli oleh orang-orang Quraisy. Apa yang terjadi? Fa anzalallahu tilkal laila mataran katsira. Maka Allah turunkan pada malam tersebut air hujan yang deras. Ya, air hujan yang deras di tempat kaum musyrikin. Ya, fakana 'alal musyrikina wabilan syadidan. Ya, Allah memberikan hujan yang deras di tempat-tempatnya orang-orang musyrik berkemah. Sehingga apa yang terjadi? Mana'ahum minat taqaddum. Sehingga sukar bagi mereka untuk ya lebih maju lagi, lebih dekat lagi dengan posisi air. Ya, adapun di tempat kaum muslimin Allah menurunkan gerimis, hujan gerimis. Ya, hujan gerimis ini ada faedah yang disebutkan oleh para ulama, ya. Sehingga apa? Taharallahu bih wa azhaba anhum rijza syaitan wa wata'a bihi al-ard wa salaba ar-ramla wa thabata al-aqdam wa mahada bihi al-manzil wa rabata bihi ala qulubihim wa lam yamna'hum min as-sayri wa sala al-wadi fashariba al-mu'minun. Adapun Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan ya kepada kaum muslimin dengan hujan gerimis. Allah mensucikan mereka dengannya dan meneguhkan telapak kaki mereka dengan semakin padatnya pasir yang mereka injak, menguatkan hati. Tidak ada yang mencegah mereka untuk bergerak. Mudah bagi kaum muslimin untuk bisa mengambil posisi lagi karena hujannya cuma hujan gerimis, ya, hujan yang rintik-rintik. Lembah pun terairi, ya. Kemudian tanah pun semakin padat untuk meneguhkan langkah mereka. Kalau di tempat kaum musyrikin hujannya tanahnya itu menjadi tanah liat sehingga menjadi licin dan becek untuk meneguhkan langkah-langkah mereka. Ya, lembah pun terairi sehingga mereka bisa minum dari air tersebut dan mengisi tempat minumnya untuk mereka kaum muslimin dan terhadap tunggangannya, serta bisa mandi junub bagi mereka yang tidur janabah, ya tidurnya sampai mimpi basah, ya bisa untuk junub karena terjadi di malam hari. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat 11 ya dalam masalah ini,
Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bihi wa yudhhiba 'ankum rijza asy-syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu teguh pendirian. Ini luar biasa ya faedah tentang hujan yang terjadi di perang Badar, karena dia satu sisi menjadi rahmat, satu sisi menjadi azab bagi mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi daerah kita ini terkenal dengan kota hujan. Ya, maka ya alhamdulillah, mudah-mudahan yang hujan yang hampir setiap hari turun adalah hujan yang rahmat. Walaupun di berbagai tempat kadang menjerit. Ya, menjerit kenapa? Karena di sini hujan terus, ada yang menampung banjirnya. Iya Pak tidak. Sampai dikatakan nih, orang Bogor orangnya baik-baik, ngirim kiriman air. Ya, dari mana? Ya, subhanallah. Ya, tentunya patut untuk kita syukuri ya. Semua yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat. Dan bisa jadi kenapa di sini kok tidak banjir, di sana banjir? Wallahu a'lam. Ini adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti yang di sini. Di sini Allah memberikan hujan gerimis untuk kaum muslimin dan memberikan hujan yang besar sampai mereka tidak bisa bergerak. Kalau di sini sudah dijelaskan, ini adalah agar mereka tidak bisa bergerak ya, agar melemahkan posisi mereka. Dalam satu sisi Allah memperkuat ya langkah kaum muslim dengan hujan juga. Oleh karena yang maka penting bagi kita sadari, apalagi kita hidup di tempat yang banyak hujannya, sering-seringlah ya membaca doa ketika hujan ya, dengan mengatakan Allahumma shayyiban nafi'a. Jangan sampai ya hujan yang setiap hari itu mendatangi kita menjadi hal yang kebiasaan saja. Oh, ini natural biasa. Jangan. Semua yang ada dan apalagi sudah dicontohkan oleh Nabi SAW ya, kita doa, karena bisa jadi hujan itu rahmat, tapi di satu sisi itu bisa jadi azab. Nah, hukum asalnya hujan adalah rahmat ya, dan banyak redaksi yang mengatakan ini ya. Allah mengatakan kami turunkan air supaya tanaman-tanaman itu lebih supaya subur, bisa meminumkan hewan ternak dan untuk kehidupan kalian. Tapi di lain sisi Allah pernah mengazab sebuah kaum dengan hujan, yaitu kaum Nabi Nuh ya. Dari langit dibocorkan langitnya, dari bumi pun ikut bocor ya, sehingga air dari langit, air dari bumi, sehingga apa kata para ulama, itu banjirnya satu gunung, sebesar gunung. Dari mana? Dari air hujan. Sehingga ya ini renungan bagi kita semua ya. Di tempat lain hujan itu sangat dinanti, tapi di tempat kita subhanallah ini rahmat dari Allah. Maka jadikan hujan yang turun ya itu dengan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar diberkahi. Karena berapa banyak ya musibah datang dengan air hujan juga. Demam berdarah, banyaknya nyamuk ya, Aedes aegypti, itu karena musim hujan. Iya Pak ya. Ya, kemudian juga banjir bandang ya, tanah longsor, tanah bergerak. Ya, ini disebabkan di antara sebabnya semuanya atas kehendak Allah, itu sebab hujan. Oleh karenanya maka sering-seringlah kita mengucapkan Allahumma shayyiban nafi'a. Kemudian kalau sudah selesai kita baca doa juga, mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Ini hujan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya, bukan karena ini musim hujan, bukan karena awan ini ketemu sama awan ini, atau karena dan lain sebagainya. Itu hanya sekedar sebab yang zahir saja. Tapi semuanya itu atas karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita boleh mempercayai ini disebabkan sebab ini sebab itu, tapi itu hanya sebab yang zahir saja. Tapi jauh seorang muslim wajib untuk mengimani
bahwa hujan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan hujan, dan ketika hujan itu pun doa mustajab. Allah mengijabah doa. Ya, di antara sabda Nabi SAW, ketika di antara waktu mustajab adalah ketika hujan turun. Makanya jangan asing minum kopi saja, Pak. Ya, minum kopi sambil memandangi doa. Doa Anda mustajab ketika hujan, apalagi hujannya hujan besar, hujan angin, ya. Itu semakin besar hujannya, ya, maka semakin besar. Karena apa? Kata para ulama, karena dia hadithu ahdin bi rabbih. Karena hujan ini adalah baru angetan dari Rabbnya. Apa maksudnya? Baru diciptakan, sehingga sangat cocok untuk antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan ke pembahasan. Wasara jaisul muslimin hatta nazala adna ma min badrin. Akhirnya tentara kaum muslimin bisa lebih dekat dengan posisi mata air. Fanazal, maka mereka pun turun. Faqala al-Habbab ibn al-Mundhir li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Habbab ibn Mundhir mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ara'aita hadzal manzil anzalakahu Allah, laisa lana an nataqaddam aw nata'akhkhar anhu. Ya Rasulullah, ini musyawarah ini. Pentingnya musyawarah. Lihat, Nabi dengan para sahabat bermusyawarah, padahal Nabi turunkan wahyu. Dan lihat bagaimana adabnya seorang sahabat kepada Nabi SAW. Ya, ini Habbab ibn Mundhir ingin mengemukakan pendapatnya, ya, tapi lihat adabnya luar biasa. Ya Rasulullah, apakah posisi ini, ya, ini betul wahyu dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kalau memang itu wahyu, kita nggak boleh maju dan nggak boleh mundur. Sami'na wa ta'na. Ya, am huwa ar-ra'yu wal harb wal maqidah. Atau ini hanya taktik perang saja? Atau ini hanyalah taktik perang saja? Lihat, ini Habbab bertanya dulu, karena sahabat apa yang dilakukan oleh Rasul SAW, sami'na wa ta'na. Iya apa tidak? Tapi lihat, Habbab ini bertanya karena Habbab ingin mengemukakan pendapatnya. Maka kata Nabi SAW, bal huwa ar-ra'yu wal harb wal maqidah. Ini hanyalah taktik dan propaganda perang, siasat dan taktik perang. Yani ini ijtihad dari Rasul SAW, bukan dari wahyu. Maka lihat jawaban Habbab ibn Mundhir, ya Rasulullah, kalau gitu ya Rasulullah, fa inna hadza laysa bimanzil. Ya Rasulullah, ini posisi yang tidak tepat. Kalau ini bukan wahyu, berarti saya boleh mengemukakan pendapat bahwa posisi yang kita sekarang itu kurang tepat, kurang strategis. Famdi bin nas hatta ta'ti adna ma'an minal qaum, adna ma'in minal qaum fanunzilahu thumma naburu ma wara'ahu min al-aba. Coba kita maju lagi ya Rasul, sampai lebih dekat dengan posisi sumber-sumur. Ya, kemudian kita turun singgah di situ. Thumma naguru ma wara'ahu min al-abar. Kemudian kita gali sumur-sumur sekitar sumber itu, karena biasanya kalau sumber-sumur tanah yang lainnya pun juga masih mengandung sumber air, sehingga kalau kita gali tanahnya subur. Thumma nabni alaihi haudan. Kemudian kita bangun kolam yang besar. Tujuannya apa? Fanamla'uhuma, agar kita bisa menampung air yang banyak. Habis itu, thumma nuqatilul qaum, kemudian baru kita memerangi mereka. Fanashrab, kita bisa minum, wala yashrabun, dan mereka nggak bisa minum. Kenapa? Airnya sudah kita monopoli. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lihat Nabi sallallahu,
Ini tawadhu'nya Nabi SAW yang diturunkan wahyu. Laqad asyarta birra'yi, sungguh engkau telah mengemukakan pendapat yang luar biasa. Ya, pendapat luar biasa. Lihat, Nabi diturunkan dari langit pendapatnya atau wahyunya, tapi masih menerima apa? Pendapat dari Habab. Ini pentingnya musyawarah. Lihat, Nabi dapat wahyu masih musyawarah. Lah kita nggak dapat wahyu nggak apa? Ya, paling bakhil kalau musyawarah. Kalau dikasih kritik dan saran, pura-pura bahlul. Ya, karena ente nggak tahu apa-apa. Ya, ente ini masih jahil ya. Ente baru kemarin sore. Ya, udah belajar dulu tuh, belum layak untuk ngomong. Lihat, ini sahabat didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dalam permasalahan yang genting dan posisi yang genting. Lihat, ini bukan posisi lagi berada di meja bundar, ini bukan di kawasan lagi rapat seperti di hotel. Ini di tempat perang. Nabi masih bisa musyawarah dan masih mendengarkan sahabat untuk ngasih pendapat. Luar biasa. Ini tawadhu'nya Nabi SAW dan pentingnya musyawarah ya. Wa nafadha ma asyara ilaihi Habab. Akhirnya pendapat Habab langsung direalisasikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita beri sebentar untuk mendengarkan azan kumandang Isya. Ikhwani wa akhwati fiddin, kita lanjutkan ya perkataan Sa'ad ibn Mu'adz ya setelah Nabi bermusyawarah dengan Habbab ibn Munzir
dan beliau Nabi SAW menerima pendapatnya Habbab bin Munzir karena pendapatnya bagus, luar biasa, ya, dan diaplikasikan oleh Nabi SAW. Akhirnya berkatalah Sa'ad ibn Mu'adz mengungkapkan pendapat yang lain, yakni selesai perkaranya Nabi dengan Habbab bin Munzir. Kemudian Sa'ad ibn Mu'adz mengemukakan pendapat dalam permasalahan yang lain. Ya Rasulullah, ala nabni laka arishan wa na'uddu 'inda rakaibik. Hai Rasulullah, ya disebutkan di sini, tidaklahkah kami perlu membangunkan untukmu kemah khusus untuk tempat istirahatmu dan menyiapkan hewan kendaraan untukmu ketika perang khusus. Thumma nalqa aduwana, kemudian kita memerangi musuh kita. Fa in a'azzana Allahu wa azharana ala aduwina kana dzalika ma ahbabna. Sekiranya Allah memuliakan kita dan memenangkan kita atas musuh-musuh kita, itu yang kita inginkan. Itu yang kita inginkan. Wa in kanatil ukhra, tetapi jika sebaliknya ya Rasul, ini yang kita khawatirkan. Wabil khusus kita khawatirkan akan keselamatan, karena Sa'ad bin Mu'adz tidaklah mengatakan ini kecuali karena saking cintanya, dan begitu juga para sahabat yang lain terhadap keberadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat. Wa in kanatil ukhra jalasta ala ruqaibik wa lahiqta biman wara'ana. Ya, tapi kalau pernyataannya kebalikannya, yakni kita kalah, maka engkau bisa memacu kudamu, tungganganmu, kemudian engkau bisa menyelamatkan diri. Ya, artinya jangan sampai Nabi meninggal di medan pertempuran. Kenapa? Kata Sa'ad, faqad takhallafa anka aqwamun ma nahnu bi ashadda hubban laka minhum. Kata Sa'ad ibn Mu'adz radhiyallahu taala anhu mengatakan, sungguh wahai Rasulullah, sesungguhnya ada beberapa kaum yang menantimu di tanah air, yang mana kecintaan mereka terhadapmu lebih besar daripada kami. Yakni ada orang-orang di Madinah yang tidak ikut perang, itu menanti kehadiranmu. Kalau kita mati, ya sudah, mati. Tapi kalau engkau mati, ini musibah, kata Sa'ad ibn Mu'adz. Maka orang-orang di Madinah nggak pada kalah ridho. Kalau tahu kalau tahu Rasul perang ini, mereka nggak bakal tinggal diam, maksudnya gitu. Ya. Faqad takhallafa anka aqwamun ma nahnu bi ashadda hubban laka minhum. Sungguh di Madinah ini ada orang-orang yang menantimu dan mereka lebih mencintaimu ketimbang kami mencintai kamu. Yakni ini tentang isi hati Sa'ad ibn Mu'adz. Yamna'uka Allahu bihim wa yunasihunaka wa yujahidunaka ma'ahum. Ya, Allah pasti akan melindungimu dengan mereka. Ya, Allah pasti akan melindungi dengan mereka, sebab mereka pasti akan memberimu pertimbangan dan senantiasa berjuang di belakangmu. Ya. Walau dhannu faqad takhallafa anka aqwamun ma nahnu bi ashadda hubban laka minhum. Sungguh di tanah air ada kaum yang menantimu dan lebih cinta kepadamu ketimbang kami. Walau dhannu annaka talqa harban ma takhallafu anka. Kalau sekiranya mereka mengetahui engkau ini berperang ya Muhammad, ya Rasulullah, mereka gak bakal tinggal diam. Karena sekali lagi Nabi SAW itu berperang menuju ke Badar hanya dengan jumlah yang sedikit, karena Nabi hanya berpesan kepada mereka yang lagi hadir. Yang tidak hadir tidak ikut. Sehingga kata Sa'ad ibn Mu'adz, sekiranya mereka tahu, karena mereka tahunya Nabi ingin menghalau
harta Quraisy, sudah titik. Bukan untuk perang. Mengambil haknya kaum muhajirin untuk diambil hartanya, bukan untuk perang. Kata Sa'd bin Mu'adz, "Walau dhannu annaka talqa harban ma takhallafu anka." Kalau sekiranya mereka tahu dari awal engkau ini bakal perang, enggak bakal tinggal diam mereka ya Rasul. Semuanya bakal ikut. Karena takut, khawatir akan kehilangan engkau. Yamna'ukallahu bihim wa yunasihunak wa yujahidunak ma'ak. Allah pasti akan menjagamu ya dengan mereka juga sekiranya kami mati ya Rasul, tapi senantiasa Allah akan menjagamu dan orang-orang yang bersamamu berjihad bersamamu. Akhirnya fa'athna alaihi Nabi sallallahu khairan wa da'alahu bi khair. Nabi akhirnya memuji ya prinsipnya atau apa yang dikemukakan oleh Sa'ad ibn Mu'adz, memujinya, menyanjungnya dan mendoakan kebaikan. Kemudian Nabi SAW menyetujui apa yang dikemukakan oleh Sa'ad ibn Mu'adz. Thumma bana lirrasuli arishan ala dhillin musyrifin ala maidanil qital. Kemudian ya mereka para sahabat membangunkan kemah khusus di anak bukit yang kecil di ujung medan pertempuran ya, dan diisi oleh beliau ya dan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Sa'ad ibn Mu'adz qama ala babil arish ya, berjaga di kemahnya Rasul SAW sambil membawa pedang yang terhunus ya, pedang yang siap untuk menghunus. Wa masya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawdhi'il ma'rakah. Kemudian Nabi SAW meninjau tempat medan pertempuran ya, meninjau tempat medan. Ini mati suaranya. Atau jangan-jangan ini isyarat ya. Isyarat suruh berhenti ini. Sabar dikit lagi ya. Halo, mati. Nah, fadhal. Saran baterainya habis. Iya, ini Kedipan. Atau doanya jamaah ini antara azan dan qomat ya. Nah, kok matinya pas jam berbunyi ya, luar biasa. Tapi ya, 1 menit lagi atau 2 menit lagi ini. Wa masya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mawdhi'il ma'rakah. Nabi meninjau ya tempat yang akan berlangsungnya perang ya, sambil beliau menunjuk ke salah satu tempat titik ya dengan jarinya, dengan tangannya, hadza masra' fulan, ini tempat tewasnya si fulan, sambil menyebut nama ya orang-orang Quraisy. Ini tempatnya si fulan, ini si fulan bakal mati di sini nih, kata Nabi SAW. Nanti jalan lagi, wa yadha'u yadahu 'alal ard, ha huna, ini bakal meninggalnya si fulan di sini tempatnya. Subhanallah, ini sekali ini wahyu tentunya. Ya, karena Nabi tidak tahu ilmu gaib, sabarlah. Dan Nabi tidak tahu ilmu gaib kecuali sebatas yang Allah sampaikan. Berarti ini adalah wahyu, bukan ijtihad dari beliau. Ya, wa yadha'u yadahu 'alal ardi hauna, ini bakal matinya si fulan di sini. Ini sih. Satu, ini wahyu. Yang kedua, ya, ini juga menjadi penyemangat para sahabat, karena sahabat jumlahnya sedikit, 300 sekian, 10 melawan 1000 ya, secara matematik ini ya jauh. Subhanallah, mendengar seperti ini agar menjadi pemacu. Apa kata rawi hadis? Fama mata
ya, ahaduhum an maudhi' yadi Rasulullah SAW. Ternyata pas kejadian apa yang diisyaratkan Nabi memang betul di situ, matinya si fulan sesuai yang Nabi tunjuk. Sesuai yang Nabi tunjuk, tidak jauh, pas sesuai yang Nabi tunjuk. Ini matinya si fulan di sini. Ini matinya si fulan di sini. Subhanallah. Ini menunjukkan alamun min a'lam nubuwah. Tanda-tanda dari kenabian, tanda-tanda kenabian. Karena biasanya kalau nabi itu nggak bakal salah omongannya, ya, berbeda dengan Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab pengen niru Pak, kayak Rasul Muhammad SAW. Pernah ada cerita dua menunjukkan Musailamah ini dari Najd itu sekarang Riyadh, Dammam itu Najd dulunya. Nah, Musailamah lahir di sini. Dulu Najd sama Hijaz itu bentrok, gengsi-gengsian, nggak mau, iya nggak. Bahkan asarnya tuh sekarang masih ada pengaruhnya, tapi dikit sekali. Ya, Nabi dari Hijaz, Musailamah dari Najd. Nah, kaum yang tahu Musailamah ini pembohong, cuman karena gengsi, ya, daripada ngikut Muhammad yang sudah jelas benar, ikut aja Musailamah. Tapi mereka tahu Musailamah ini pendusta, makanya diantara mereka mengatakan apa? Nanti kita sebutkan dulu. Akhirnya pengen kayak Nabi nih, ngomongnya benar kan, diantara tanda kenabian apa yang dilakukan pasti benar. Ada seorang anak masih balita, ya, ingin didoakan, datang ibunya, orang tuanya, tolong dong, ente kan Nabi nih, tolong berikan doa kebaikan, tabrik, keberkahan, akan diusap-usap kepalanya supaya nanti menjadi baik, rambutnya bisa menjadi lebat, ya, dan lain sebagainya. Akhirnya doakan sama Musailamah, dilus-lus kepalanya. Ternyata yang dielus-elus kepalanya ini sampai dia tumbuh besar tidak ada rambutnya sama sekali, ya? Botak. Kenapa? Didoain sama Musailamah al-Kadzdzab. Ya, lihat Nabi nunjuk benar. Ya, berarti ya. Kemudian ada sumur di sana. Sumurnya ini kering, kemudian tidak ada air, kering tidak ada airnya, diludahi sama Musailamah. Kalau itu Nabi coba ludahin pasti bagus, seperti Rasul Muhammad SAW. Air diludahin, apa yang terjadi? Airnya menjadi bau pemuk, bau apa? Bau anyar. Airnya menjadi kotor, bahkan tidak banyak airnya. Akhirnya salah satu dari mereka mengatakan kepada Musailamah, ya Musailamah, Nabi diturunkan surat Al-Asr. Surat Al-Asr dalam riwayat lain disebutkan surat An-Nasr, idza jaa nasrullah, atau Al-Asr. Ini surat pendek, semuanya sama, ro semua. Kata Musailamah, saya juga sama, diturunkan surat yang sama, mirip kayak Muhammad. Apa kata dia? Al-wabr. Wabr itu kayak kodok, ya. Ya, sesungguhnya engkau ini hanya loncat-loncatan doang. Ana lupa redaksinya, ya. Engkau hanya merem-merem dan loncat. Kata si kaumnya ini, dia ngajak kayak melomo gitu, speechless. Dalam riwayat lain disebutkan ingin menyanyi soal fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka fi ashabil fil. Dia bikin surat tandingan al-fil. Wa ma adraka mal fil. Khurtumuhu tawil, batnuhu kabir wa khurtumuhu tawil. Gajah, apa yang kalian tahu tentang gajah? Gajah adalah badan yang besar dan memiliki belalai yang panjang. Udah titik, apa faedahnya? Kata si pengikutnya, laqad alimta, sungguh engkau tahu, anni a'lam annaka kadzdzab. Ya, ente ini sudah tahu apa isi hati ana, bahwasannya ana mencap ente ini pendusta. Tuh, sudah, jadi jangan berlaku ente ngaku-ngaku pengen dipercaya. Kita ini sudah tahu ente ini pendusta, tapi sungguh ana mengikuti engkau itu lebih baik ketimbang mengikuti Muhammad yang jujur, yang terpercaya, yang dari Hijaz. Karena ada
persaingan Hijaz dengan Najd. Ya, itu yang terjadi. Lihat, Nabi SAW menunjuk ke satu arah, benar. Ya, terjadi. Nabi meludahi Ali bin Abi Thalib yang matanya bengkak, langsung sembuh. Nabi mendoakan orang yang matanya buta, didoakan, sembuh seketika. Nabi minta hujan ketika paceklik kemarau panjang di Madinah, datang Badui ketika khutbah Jumat, ya Rasulullah, ya halakal iyal, ja'al iyal, keluargaku kelaparan, tolong doakan kepada Allah agar diturunkan hujan. Maka Nabi mengangkat doanya, ya mengangkat tangannya, kemudian berdoa, ya minta hujan. Nabi belum turun tangannya, ya belum menutup doa, jenggotnya sudah mulai basah karena langsung hujan turun. Tuh lihat, sampai seminggu itu nggak berhenti hujan. Sampai seminggu deh, Madinah seminggu nggak hujan. Madinah itu sampai sekarang Pak, ya hujan bisa dihitung cuma 4 kali dalam setahun. 4 kali, ya paling banter 6 kali dalam, itu pun hujan rintik-rintik nggak besar. Sekalinya besar bisa banjir. Paling hujan yang biasa gitu, tanah pasir. Subhanallah, hujan seminggu. Datang lagi Nabi lagi khutbah Jumat, ya Rasulullah, keluarga kami hanyut, barang harta barang kami ya hanyut, ya nggak ada harta karena kebanjiran. Doakan kepada Allah, doa kepada Allah agar segera berhenti. Maka Nabi SAW berdoa sambil menunjuk, ya Allah maha walaina wala alaina, ya Allah, hujanlah di bukit-bukit, di tempat yang gunung-gunung, tempat yang banyak tanaman, pohon, hujan di situ, jangan disita kami. Kata rawi hadis, tidaklah Nabi berdoa sampai tangannya seperti ini. Kata rawi hadis, tidaklah Nabi bergerak tangannya kecuali awan di atas ikut bergerak. Ya, begitu juga tangan kirinya bergerak kecuali awan ikut bergerak, sehingga Nabi belum selesai berdoa langsung terik Madinah. Allahu Akbar. Nah, ini alamun min a'lam an-nubuwah, tanda-tanda kenabian. Wallahu taala a'lam bishawab. Allahu minkum, atas kepanjangan waktu dan sedikit keluar dari jalur ya, karena pembahasan sirat, tapi insyaallah fihi faidah, banyak faedah yang bisa kita ambil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.